menjawab seberapa sudah ready siapkah nih. dan seberapa besar kans kita melawan Arab Saudi dan juga Irak. Kita sudah terhubung dengan Bung Danes. Selamat pagi, Bung Danes. Ya, halo. Halo. Bung Danes, semangat ini sekali ya. Tadi juga sempat disinggung nih Bung Danes, ini bahwa kemungkinan Marcelino Ferdinand dan juga Max Hilgers tidak bermain ketika nanti di laga bulan Oktober. Ini sebenarnya karena apa sih mereka berdua tuh tidak bisa ikut dengan Garuda kita? Ya kalau untuk Max Hilgers sendiri dia kan memang jarang untuk jadi pemain inti ya di timnas Indonesia, mengingat Patrick Kluivert pun pada akhirnya juga walaupun pertama Max Hilgers waktu lawan Australia dia jadi pemain sama di skema 4 back, tapi ketika main di skema 3 back seperti pertandingan-pertandingan setelahnya itu kan akhirnya Max Hilgers dicadangkan karena masalah chemistry juga dengan Jay Itses juga ya. Jadi waktu di pertandingan menghadapi Australia, chemistry antara kedua pemain kurang begitu terlihat. Jadi pada akhirnya juga Patrick Kluivert lebih milih untuk main 3 back lagi dan Rizky Ridho yang diandelin di jantung pertahanan. Intinya gitu. Oke, Bung Danes, kalau bicara soal Arab Saudi dan Irak, kira-kira kekuatan apa sih yang mereka miliki dan ada nggak sih kelemahan yang bisa kita manfaatkan untuk pertandingan besok? Ya kalau untuk Irak ya mereka tim dengan ranking yang jelas lebih tinggi ya daripada kita dengan peringkat 58 dan beberapa pemain mereka juga udah main di Eropa dan misalnya seperti Zidane Iqbal dan beberapa pemain lainnya itu udah jadi andalan di klub mereka masing-masing, sedangkan atau di klub Eropa ya. Dan juga untuk Arab Saudi sendiri ya seperti biasa mereka adalah salah satu tim Middle East, tim yang punya fisik yang sangat kuat walaupun kalah sama kita di fase sebelumnya. Tapi tetap saja untuk Arab Saudi dengan status sebagai tuan rumah ini harus diwaspadai oleh tim Merah Putih ya. Siapa aja nama-nama yang harus diwaspadai sama tim kita di Irak dan juga Arab Saudi, Bung Danes? Ya, kalau untuk Irak sendiri saya mencatat di sini banyak banget pemain yang menurut saya harus sangat-sangat diwaspadai oleh para pemain, termasuk ada Ali Jassim di situ ya, yang juga beberapa kali diandalkan di klub Eropa ya, dan juga Ali Jassim ini pernah bermain di Liga Belanda juga. Kalau kita lihat di sini statistik dari Ali Jassim ini begitu luar biasa. Lalu juga ada Zidane Iqbal di situ yang wajib diwaspadai kalau untuk dari Irak. Sedangkan kalau Arab Saudi saya juga mencatat beberapa nama yang tentu saja harus bisa diwaspadai oleh tim kita. Apalagi kita kan juga udah pernah ketemu ya sama Arab Saudi 2 kali di fase sebelumnya, dan juga Irak sebetulnya kita udah ketemu lagi di babak kedua ya, di round 2 waktu itu, dimana kita 2 kali kalah. Nah ini Arab Saudi kita kalahin sekali dan imbang sekali, dan tentu saja kalau Arab Saudi Salem Al Dausari ini pemain Al Hilal ini perlu menjadi perhatian ya. Dan juga di lini tengah ada pemain Al Nassr satu, saya agak lupa namanya, Abdullah Al Khoibari ya, itu juga tuh. Abdullah Al Khoibari itu adalah pemain yang harus wajib diwaspadai oleh tim kita. Oke. Bang Danes, tadi kan sempat disinggung juga kalau misalkan Max Hilgers ini membuat bisa jadi formasi back menjadi berubah, bisa dari 4 bisa menjadi 3. Apakah ini berarti bahwa ketika Max Hilgers tidak dimainkan di pertandingan bulan Oktober ini, apakah ini berarti bahwa Coach Patrick mempersiapkan bahwa ini menjadi 3-4-3 bukan 4-2-3-1 seperti biasa? Ya kemungkinan akan menggunakan skema 3 back karena itu yang cocok dengan timnas Indonesia ya. Soalnya waktu pertandingan menghadapi Australia kita tahu dengan skema 4 back itu justru banyak lubang yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Apalagi Max Hilgers ini kan tipe back yang mainnya sering tinggi gitu, sering ngepres sampai depan, dan itu juga menjadi karakter mainnya ketika di Eredivisie di Twente. Dan juga untuk Max Hilgers sendiri
di Twente sekarang ya lagi ada masalah internal dia dengan Twente sehingga dia tidak pernah dimainkan belakangan ini. Jadi dikhawatirkan kalau memaksa manggil Silhurst, ini pemain takutnya kurang panas mesinnya, mesin perangnya dalam tanda kutip kurang panas karena dia jarang atau di musim ini nggak pernah dimainin. Iya. Karena waktu dia tuh intinya dia minta pindah juga. Dia tuh minta pindah ke Liga Prancis sebetulnya, tapi gak dikasih sama timnya. Jadi dia akhirnya gak pernah dimainin. Oh gitu. Oke, Mas Ya, Danes. tempat Twente. Iya. Oke, Mas Danes kalau harus milih nih pertandingan mana yang realistis bisa kita menangkan nih antara Arab Saudi dan Irak? Yang realistis tapi. Oh, sebetulnya kalau pengalaman dari fase sebelumnya, kita babak ketiga ketemu Arab Saudi, kita menang. Arab Saudi sebetulnya paling realistis untuk dimenangkan, tapi juga ingat waktu kita 2 kali kalah lawan tim Indonesia belum seperti sekarang. Ya. Jadi terutama di pertandingan pertama yang kalah 5-1 ya di Irak, itu tim kita belum kayak sekarang. Pemain-pemain heritage ini banyak yang belum dinaturalisasi kan waktu itu. Jadi kita kalah 5-1 tapi masalahnya di leg 2 ini atau di pertemuan kedua menghadapi Irak, itu pemain-pemain ini udah mulai ngumpul, tapi kita tetap kalah di GBK waktu itu. Kalah 2-0 ya kalau tidak salah ya. Intinya kita kalah ketika itu di GBK. Terus untuk Arab Saudi kita menang sekali. Jadi paling realistis kita sebetulnya harusnya sih menang lawan Arab Saudi ya. Karena Irak ini kuat banget. Tapi faktor tuan rumah ini perlu. Iya. Pasti ada Diwaspadai juga. determinasi lebih ya. bagi Arab Saudi. Gitu. Bung Ya, Danes, dan ini- kita juga berharap seenggaknya ini dari 2 pertandingan kita bisa nyolong 4 poin. Oh, 1 menang, 1 seri. Yes. nggak boleh kalah berarti ya? Ya karena memang Nggak boleh Irak kalah ini, harusnya. Irak ini dikenal sebagai tim yang harus menang nih di grup ini karena dia ingin mengejar setidaknya bisa masuk di Piala Dunia. Karena semuanya memang semuanya mau menang punya keinginan yang sama. Tapi Bung Danes ini sebenarnya ketika kita sama-sama melihat bahwa negara kita sudah sangat-sangat memberikan kepercayaan kepada kementerian yang sekarang menjabat dan juga PSSI untuk mengalokasikan sekian dana, sekian rupiah untuk membelanjakan pemain-pemain naturalisasi. Memang sebenarnya sepenting apa sih kalau kita memenangkan 2 pertandingan ini, apa yang akan kita dapatkan? Ya jelas kebanggaan ya kita kalau kita bisa ada di posisi 2 misalnya. Kita akan tampil di babak 5 yang itu akan membuat kita ketemu sama tim-tim dari benua lain. Sebentar saya akan cek dulu kalau kita di babak 5 akan ketemu siapa. Karena kita perlu cek juga di CONMEBOL ada siapa tuh. Di CONMEBOL tuh di Amerika Selatan ya. Ya, sambil kita menunggu, lihat. Oke Zoners, ini memang Iya. pertandingan nanti Piala Dunia akan diselenggarakan di Amerika. Jadi memang sudah disiapkan beberapa venue dan memang sudah siap sepertinya Bung Danes untuk Silakan, menyampaikan Bung Ya informasi. intinya jadi kalau untuk kita lolos ke babak 5 kita bisa ketemu tim seperti Bolivia misalnya. Oh, Kan juga akan memberikan pengalaman juga bagi kita ketemu tim Amerika Selatan. Walaupun belum tentu ketemu Bolivia, bisa jadi ketemu dari zona Oseania itu bisa jadi. Intinya adalah kalau kita masuk babak 5 itu sudah kualifikasi interkontinental, itu udah Yes. jadi penentuan. Betul. Iya, karena kita akan diundi lagi setelah lolos babak 5 kita akan diundi lagi dan ketemu tim dari benua lain. Kalau misalkan kita ketemu dengan tim dari Amerika Selatan, kemungkinan kita akan ketemu sama Bolivia yang sekarang ada di posisi 7 CONMEBOL. Oke. Bung Danes, kan tadi kita udah berbicara kalau misalkan kita menang, kita salah satunya akan mendapatkan yang pasti kebanggaan, pride bahwa akhirnya kita bisa step up. Apabila dalam pertandingan ini di bulan Oktober ini kita kalah, apa yang akan sanksi-sanksi apa yang akan diberikan kepada kepada siapa nih? mungkin coach kah, pelatih kah? Apakah karena kan kita sama-sama tahu ya, kemarin ada statement resmi bahwa pelatih Patrick tidak akan dipecat. Ya. Tapi sebenarnya secara realitas Hukuman lainnya apa ya? iya. Wah, kalau soal hukuman sih ya PSSI, saya masih megang statement PSSI ya, kalau
Patrick Kluivert tidak akan dipecat walaupun Indonesia nggak lolos. Tapi ya lagi-lagi itu adalah otoritas dari PSSI. Apakah mau ganti pelatih lagi atau tidak? Yang jelas PSSI ini kan sudah membentuk tim pelatih yang isinya adalah pelatih-pelatih Belanda. Tapi masalahnya adalah kalau gagal ini tanggung jawabnya ke masyarakat. Betul. Karena waktu merekrut Patrick Kluivert bisa dibilang PSSI udah gimana ya? Sudah dalam tanda kutip intinya mereka sudah semua jadi dengan memecat Sintayong yang betul-betul sama masyarakat sepak bola Indonesia dan menggantinya dengan Patrick Kluivert, otomatis ini akan membuat sorotan tajam tertuju ke PSSI. Jika sampai kalah, pasti tuntutan untuk mengganti pelatih itu akan kencang di lini massa maupun ya akan ada misalnya statement-statement di populi media mainstream. Itu juga ada pasti yang berharap Patrick Kluivert diganti. Tapi intinya PSSI kan udah membentuk tim pelatih yang isinya orang Belanda. Bahkan bukan cuma di timnas senior, di timnas U23 dan juga di kelompok umur itu kan sudah diisi oleh pelatih-pelatih Belanda, termasuk Gerald van den Berg yang sayangnya gagal meloloskan Indonesia ke AFC U23 kemarin. Oke, baik. Berarti ini memang tugas berat yang berada di pundak ekspektasi dari besar Coach Patrick ya, karena ini pasti yang juga sempat dibilang sama Bung Danes ini tangannya sekarang lagi ke Patrick Kluivert karena kemarin Sintayong yang sebegitu dicintai akhirnya Sintayong dipecat. udah tenang kayaknya sekarang. Emang iya? Baiklah. Ya udah ngelatih di Liga Korea juga dia kan. Iya, sudah meraih melatih Ulsan. Baiklah. Udah urusan. Bung Danes, terima kasih waktunya. Makasih Bung Danes. Ya, terima kasih. Sangat besar kemungkinannya tim kita melawan Arab Saudi dan juga Irak. Betul. Selamat pagi, Selamat pagi Bung Danes. Terima kasih. Selamat pagi. Kalau menurut Fitri, gimana, Fit? Pertandingannya gimana, Fit? Aduh, bakalan Kalau tadi dibilang sih, ya kalau melawan Arab Saudi masih bisa. Harusnya sih bisa katanya. relatif mudah, tapi kalau melawan Irak, karena Irak kayaknya selain kekuatan fisik, dia punya mental yang kuat untuk menang. Jadi kita mental lawan mental nih. Betul. Jadi jangan sampai fisik kita kuat tapi mental kita lemah. Setidaknya kalau dari gue sih kuatkan mental para pengennya pemain timnas. lawan Arab Saudi menang, lawan Irak Ya, kalau bisa seri lah. tahan seri. Sama bisa sih. bertemu dengan Liga Interkontinental. Yang penting jangan sampai kalah kan kalau Betul, tadi kata Bung yes. Danes. Baiklah, oke Soners. Betul. Obrolan kita membahas tentang seberapa besar kemungkinan kita menang melawan Arab Saudi dan juga Irak menutup perbincangan kita di Morning Zone hari ini. Edisi hari Senin 28 September 2025. Akhir kata, saya temannya Fitri. Saya temannya Tommy. Mewakili rekan-rekan tugas, kita pamit. Ketemu lagi Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. 10 pagi. Sampai jumpa. Bye-bye. Semangat Senin.